jangan lupa doa dulu. Oh iya, lupa doa. Ih, kok nggak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada di sini kok? Di sini kali. Gak ada. Di sini pasti. Kok nggak ada? Di sini pasti ada. Mana sih? Cari buku PR ya. Iya, Uma. Bisa telat nanti. Kemarin ada di sini kok. Udah dicek di bawah selimut belum? Musa yakin kemarin ada di sini. Tapi di kolong nggak ada. Di meja belajar juga nggak ada. Di tas juga nggak ada. Tuh nggak ada. Tuh kan, Nusa itu nggak sabaran sih. Uma tuh kayak peta, penunjuk arah. Nyari sesuatu. Uma hafal semua letak barang-barang di rumah ini loh. Tapi kalau udah nasehatin kita, ngerjain PR. ngomongnya panjang banget. Kalau kata Rara, Uma itu cerewet. Bisa berangkat dulu ya, Uma. Rara juga, Uma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Uma. Uma itu sigap banget. Uma gak akan ngebiarin kita pergi tanpa perlengkapan sekolah yang lengkap. Apalagi tinggalan bekal makanan. Wah, udah pasti disusulin sama Uma. Beres. Tinggal di dalam. Kalau kita udah berangkat sekolah, Uma bilang itu saat me time-nya Uma. Me time apaan sih? Katanya sih, waktu yang paling Uma tunggu-tunggu. Waktu yang spesial buat Uma. Gitu ya? Sekarang tinggal masak buat makan siang nanti. Pokoknya Uma itu hebat. Buat Nusa dan Rara, Uma itu kayak superhero. Astagfirullah. Aduh, kenapa ini ya? Punya kekuatan super. Bisa gitu. Kalau lagi nggak ada Uma, kita bisa nonton TV sepuasnya. Apalagi Rara, makan terus. Hah? Mana? Aduh, beresin. Ra, cepet, beresin, Ra, beresin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tante Dewi. Bukannya tadi Tante sama Uma. Umanya mana? Begini nih, Nusa, Rara sini deh sebentar. Tante mau ngomong nih. Ya. Kenapa Tante? Jadi, betul tadi Tante sama Uma ke rumah sakit. Lalu Uma ketemu sama dokter, diperiksa. Dan dokter mengatakan kalau Uma sakit. Astagfirullahaladzim. Uma. Ra. Uma itu kayak alarm. Iya. Astagfirullah. Orang pertama yang selalu berdering untuk ngebangunin kita biar nggak telat. Nusa sama Rara paling suka sarapan sama roti telur. Enak banget. Kayaknya nggak ada roti telur seenak buatan Uma. Gak ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara kayak punya guru pribadi. Ini kan kemarin udah dibenerin. Duh, ini gimana sih? Kenapa masih salah ya? Tante Dewi, ini ada soal susah banget. Bantuin ajarin Nusa ya. Maaf Nusa, kenapa? Aduh,
Nusa maaf ya. Enggak tante, nggak jadi. Ini tante masih ngerjain ini nih. Maaf banget. Iya nggak apa-apa tante. Tuh kan, ini nih yang salah. Kenapa bisa isi ini ya? Kemarin kan harusnya. Tante Dewi, Rara mau dibacain cerita sebelum tidur. Boleh ya? Rara sayang, tante minta maaf ya. Hah? Tante Dewi harus selesaiin PR-nya nih. Coba Rara lihat, masih banyak banget kan? Tapi kan Rara nggak bisa tidur kalau nggak dibacain. Hmm, Biasanya kan Uma yang bacain Rara. iya sayang, tante tahu kok. Ah gini deh, gimana kalau besok nih Tante Dewi janji bakal bacain dongeng buat Rara. Perempuan paling sabar menurut Nusa, ya Uma. Apalagi kalau udah ngadepin rengekannya Rara. Masya Allah, Uma sabar banget. Itu Bang. Kalau udah malam, Abah juga selalu ngingetin. Nusa harus bisa jagain Uma dan Rara kalau Abah lagi jauh di sana. Anak laki harus menjadi pelindung keluarganya. Gitu kata Abah. Ntar Rara malah gak bisa tidur. Nusa awalnya sih gak pede. Tapi kata Abah, Nusa pasti bisa. Nah, ini ceritanya. Pada suatu hari, orang yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Wah, Tamat deh. Gimana? Ya, udah tidur. Alhamdulillah. Akhirnya Nusa berhasil bacain dongeng untuk Rara sebelum tidur. Nusa baru ngerti kalau jadi Uma itu gak gampang. Kebayang, Uma pasti capek banget. Uma selalu ada 24 jam buat Nusa, buat Rara, buat Abah. Sedikit pun Uma gak pernah ngeluh. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa gak akan pernah bisa bales kebaikan dan kasih sayang Uma. Nusa cuma punya doa untuk Uma, Abah, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah. Astagfirullah, kesiangan ini, kesiangan. Aduh. Anak-anak pasti telat. Aduh. Nusa bangun sayang. Aduh, ini pasti belum bangun kan. Aduh, Hah? Loh, ini kok nggak ada? Aduh. pagi Tante Dewi. Tante Dewi, sini Tante. Yuk sarapan dulu. Kan sudah buatin roti telur. Uma pernah bilang kan, kalau Nusa itu harus mandiri. Soalnya kirain Jadi gak boleh bergantung sama orang lain. Nah, sekarang Nusa udah bisa bikin roti telur. Gak pakai gosong lagi. Ya, walaupun gak seenak buatan Uma sih. Makanya
Uma cepet sembuh dong. Biar bisa bikin roti telur yang enak lagi. Tapi sekarang Nusa juga bangunnya lebih pagi. Udah gitu, Nusa juga rapiin tempat tidur sendiri, Uma. Pokoknya Uma gak usah khawatir deh. Masya Allah, pinter ya anak Uma. Iya, Uma. Makasih ya sayang, udah jadi anak hebat buat Uma, Abah, dan Rara. Uma seneng banget dengarnya. Anak Uma udah mandiri. Rara juga mandiri. Ini aku taruh di sini ya kalau ada yang mau minum ya. Pakai baju sendiri. Gaya tuh, Uma. Iya. Terus Ih, pinter. sarapan sendiri. Tidur sendiri. Rara juga pinter. Oh ya Uma, Apa? roti Kenapa? telur buatannya Tante Dewi gosong. Hah? Iya, Uma. Gosong? Bener. Masa sih? Wah. Ini pasti ngomongin aku ya? Iya kan? Pasti kamu lagi ceritain tentang roti terenak di dunia meskipun gosong itu. Iya, gosong. Ada Tante Dewi. Gosong kayak panci Uma. Tante Dewi, Tolongin. terus Tante Dewi.